Disiarkan langsung dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Radio Kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat. Halo, selamat sore Sobat Sehat. Bertemu lagi dengan saya, Udara Mantio, kali ini di talk show siaran sehat. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu untuk Sobat Sehat semuanya yang mendengarkan secara streaming di aplikasi Radio Kesehatan maupun di radiokesehatan.kemkes.go.id. Dan selamat bergabung juga untuk Sobat Sehat yang menonton melalui live Instagram Kementerian Kesehatan Kemenkes_RI. Baik, Sobat Sehat, musim hujan. Ini seringkali membuat kita merasa kurang haus sehingga kita cenderung lupa untuk minum. Padahal, menjaga hidrasi sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh, terutama di cuaca yang cenderung lembab dan dingin. Nah, sore hari ini kita akan bahas lebih dalam mengenai hal ini dalam siaran sehat dengan judul Tetap Terhidrasi di Musim Hujan. Bersama narasumber kita yang sudah hadir, yaitu dengan Dr. Kevin Mak, seorang medical doctor and health content creator. Halo, selamat sore, Dr. Kevin. Halo, sore-sore semuanya dan teman-teman dari Kementerian Kesehatan yang sedang menonton Instagram Live hari ini. Senang banget bisa gabung bareng teman-teman semua untuk sharing seputar hidrasi, terutama saat musim hujan hari ini. Baik, dokter. Bagaimana kabarnya dok hari ini, dok? Baik, baik, baik. Senang juga bisa gabung bareng dan kita bisa sharing serta ngobrol bareng hari ini. Oke, baik. Terima kasih Dokter Kevin sudah meluangkan waktu ini, dok, ya, untuk berbincang kembali bersama kami di Ya, Radio Kesehatan. Oke, baik. Sobat Sehat, sebelumnya saya ingin mengingatkan yang ingin bertanya langsung kepada Dokter Kevin bisa langsung aja bertanya melalui live Instagram, tulis pertanyaan kamu di kolom komentar ataupun kirimkan WhatsApp 0821 3636 2018. Baik, Dokter Kevin. Ini kan musim hujan ya, banyak orang yang merasa betul. haus karena nggak merasa kepanasan. Soalnya Iya, udaranya cenderung lembab dan dingin. Nah, iya. sebenarnya apakah tubuh kita ini tetap membutuhkan asupan cairan yang sama nih? Seperti halnya di musim panas. Ya, ini pertanyaan yang bagus ya karena kita tahu mungkin 2 sampai 3 bulan terakhir ini sering sekali hujan yang bikin udara itu suhunya lebih rendah dan udara juga jadi lebih lembab nih teman-teman semua. Tapi faktanya adalah ketika musim panas atau musim hujan kebutuhan cairan tubuh kita itu tetap sama. Jadi tubuh kita membutuhkan kurang lebih sekitar 2 sampai 2,5 liter per harinya. Itu bisa dari cairan, bisa dari air mineral, minuman tambahan dan sebagainya untuk memenuhi dan juga menjaga kesehatan dari organ kita. Jadi memang di musim hujan maupun di musim panas tetap harus memastikan tubuh kita terhidrasi dengan baik seperti itu. Oke, baik. Nah, kenapa dok kita tetap penting nih menjaga hidrasi tubuh kita meskipun dalam keadaan musim hujan dan mungkin kita lebih sering di dalam ruangan, dok? Ya, ini penting sekali. Kenapa? Karena ketika kita masuk ke musim hujan, otomatis ketika suhu turun, tadi sempat disampaikan bahwa kita lebih jarang berkeringat. Nah, ketika kita lebih jarang berkeringat, maka salah satu tanda tubuh kita yaitu rasa haus biasanya akan ikut berkurang. Nah, ketika rasa haus ini berkurang, kecenderungan dari kita adalah jadi lupa minum atau malas minum. Dan ketika kita lupa atau malas minum, maka cairan yang dikonsumsi pun ikut turun. Akhirnya kita mengalami yang kita sebut sebagai dehidrasi nih teman-teman. Nah, ketika tubuh mengalami dehidrasi, itu bisa timbul banyak sekali penyakit, mulai dari sakit kepala, pusing, pandangan buram, dan sebagainya. Seperti itu. Oke, baik. Nah, ini meskipun kita nggak merasa haus ya, ternyata tubuh kita tetap perlu nih yang namanya asupan cairan yang cukup. Apa aja nih, dok? Tanda-tanda bahwa tubuh kita ini mulai kekurangan cairan nih, dok. Ya, betul banget. Walaupun memang kadang-kadang kita tidak merasa haus, karena memang haus itu hanya salah satu tanda bahwa tubuh kita sedang kekurangan cairan. Tanda-tanda lainnya yang bisa kita perhatikan kalau misalnya tubuh kita mulai kekurangan cairan, pertama adalah paling mudah dan teman-teman bisa cek selalu per 30 menit adalah warna dari buang air kecil kita. Jadi warna air seni atau buang air kecil kita yang memang normalnya berwarna sedikit bening kekuningan, kadang-kadang menjadi lebih pekat. Entah dia berwarna kuning pekat atau lebih mengarah ke gelap. Nah, itu hati-hati tubuh kita sedang mengalami dehidrasi. Kemudian tanda-tanda tubuh lainnya ketika kita sedang kekurangan cairan bisa disertai gejala seperti pusing, nyeri kepala, pandangan buram, dan jika dibiarkan dia bisa menyebabkan gangguan elektrolit nih kan namanya. Jadi gangguan elektrolit ini bisa ditandai seperti kram atau kaku pada otot yang biasanya sering terjadi terutama menjelang malam hari. Gitu. Jadi ketika kita dehidrasi,
cek dan waspada terhadap gejala-gejala ini, jangan sampai kita kecolongan. Hmm, oke baik. Berarti kalau misalkan ada orang yang kena gejala kram gitu di tengah-tengah tidur, dok, itu bisa jadi karena dehidrasi kah? Betul sekali, terutama jika di dalam musim hujan ini tentunya kita semua tetap aktif berolahraga, apalagi ketika kita tak ada tambahan aktivitas di luar, misalnya kejar deadline, tambahan olahraga, lupa minum lagi, akhirnya dehidrasi itu bisa menunjukkan komplikasi. Tadi salah satunya adalah gangguan elektrolit, kram, maupun kaku pada otot. Seperti itu. Kenapa dok? Kok kurang cairan itu bisa bikin kaku otot, bahkan kram tadi itu dok? Ya, ini juga pertanyaan yang bagus karena teman-teman pasti kadang-kadang takut ya ketika kita mengalami kram, mungkin kenapa penyebabnya dan bagaimana kita mencegahnya. Ketika tubuh kita mengalami dehidrasi, ada gangguan yang kita sebut sebagai gangguan elektrolit. Nah, elektrolit ini adalah kumpulan, bisa itu mineral, zat yang biasanya ditandai dengan kalsium atau kalium. Nah, itu biasanya bisa terganggu keseimbangannya. Jadi ketika tubuh kita mengalami dehidrasi, kalium ataupun kalsium kadang-kadang bisa turun sehingga menyebabkan kontraksi otot itu jadi sangat cepat. Nah, ketika otot itu kerjanya sangat cepat, berkontraksi sekaligus, nah itu dapat menyebabkan kaku atau kram pada otot. Nah, makanya kita cegah jangan sampai dehidrasi agar salah satunya kita bisa mencegah kaku dan kram pada otot. Oke, baik. Kemudian ada nggak sih dok perbedaan gejala dehidrasi di musim hujan dibandingkan dengan musim panas? Ya, bicara tentang gejala dehidrasi, sebenarnya mau itu di musim panas atau di musim hujan tidak ada bedanya. Jadi dua-duanya bisa tetap terjadi. Kalau di musim panas mungkin sedikit lebih sering karena kita berkeringat lebih banyak. Tapi di musim hujan ini tidak kalah penting karena tadi jangan sampai kita lupa atau kurang asupan cairan, entah itu dari air mineral, teh, kopi dan sebagainya yang kamu konsumsi setiap hari. Jadi gejalanya sama. Tadi teman-teman bisa cek pertama mulai dari warna air kencing atau warna urin. Itu biasanya kalau mengarah ke pekat atau gelap, hati-hati mengarah ke dehidrasi. Yang kedua, rasa haus yang bertambah, mulut dan bibir kering, bahkan sampai pecah-pecah atau luka, pandangan buram dan juga nyeri kepala. Jadi kalau sudah ada kumpulan atau tanda-tanda gejala tersebut, hati-hati tubuh kita sedang memberikan sinyal bahwa kita sedang mengalami dehidrasi. Seperti itu. Hmm, oke baik. Nah ini kan cukup menarik ya dok ya, karena kita Ya, tetap perlu membutuhkan cairan tubuh dalam tubuh kita nih di musim hujan ya supaya tetap betul. terhidrasi. Nah masalahnya Yes. gini dok, kalau udah musim hujan kan tadi udaranya Hmm, dingin. Karena udaranya dingin, orang pasti pengennya minum yang hangat-hangat. Biasanya kalau orang benar. Indonesia nggak jauh-jauh nih dari yang namanya teh, kopi, Ya. bandrek, jahe, Hmm, gitu-gitu ya. betul Nah betul apakah sekali. minum-minuman seperti itu, Dok, itu cukup untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Iya, ini tidak dipungkiri bahwa ketika musim hujan, betul biasanya orang akan mencari minuman hangat ya. Tujuannya sebenarnya baik ketika di luar suhu lagi turun, kita ingin suhu tubuh kita tetap stabil bahkan bisa lebih hangat. Nah, tapi teman-teman perlu perhatikan bahwa konsumsi teh ataupun kopi itu di dalamnya ada kandungan kafein, teman-teman. Nah, biasanya kafein dalam kopi itu sedikit lebih banyak dibandingkan kafein dalam teh, tapi dua-duanya tetap ada kafein. Kafein sendiri dalam tubuh kita efeknya baik. Dia bisa meningkatkan uh, fokus, juga meningkatkan stamina dan energi. Tapi jika dikonsumsi terlalu banyak atau waktunya kurang tepat, misalnya pada malam hari, dia bekerja sebagai diuretik, teman-teman. Nah, diuretik ini adalah zat yang artinya memaksa kamu buang air kecil lebih sering. Nah, jadinya kalau kita konsumsi terlalu banyak teh dan kopi, buang air kecilnya jadi jauh lebih sering, akhirnya cairan yang keluar dari tubuh kita juga akan lebih banyak. Ujung-ujungnya meningkatkan resiko dehidrasi tadi. Jadi pastikan kalau kamu mau minum teh atau kopi, air mineral ataupun air yang kamu konsumsi cairannya harus cukup. Jadi prioritaskanlah air dulu, baru setelah itu minuman tambahan seperti teh dan kopi. Seperti itu. Oke baik. Nah, kemudian ini dok, selain Ya. teh kopi gitu dok ya, kan sekarang kan yang namanya air gitu kan ya, ada beberapa orang yang nggak suka minum air putih. Tapi Nah, gimana betul. caranya nih supaya dia tetap terhidrasi, dia nggak kalin nih, misalkan dia minumnya minuman elektrolit kan sekarang banyak dok ya, Betul, ya. produk-produknya dok ya, kemudian minuman penambah ion tubuh gitu. Yes. Sebenarnya itu cukup nggak sih dok untuk gantiin air putih atau memang buat orang yang nggak suka ataupun nggak biasa minum air putih ini harus dipaksa nih tetap minum air putih.
Ya, ini juga pertanyaan yang sangat baik karena dan ini juga sering ditanyakan karena betul seiring bertambahnya teknologi dan juga sekarang tentunya generasi kita mencari yang lebih mudah. Kadang-kadang kita mengganti air mineral atau air putih itu dengan minuman isotonik, minuman elektrolit. Apakah sama dan berfungsi dengan baik untuk tubuh kita? Nah, sedikit hacks atau tips dan teman-teman bisa lakukan ini langsung setelah nonton live hari ini, yaitu adalah teman-teman bisa terapkan metode minum 2-3-2. Jadi 2-3-2 ini adalah minumlah 2 gelas setelah bangun di pagi hari, kemudian 3 gelas di siang hari, bisa 2 sebelum makan ataupun 1 setelah makan, tinggal diatur aja, dan 2 gelas 1 sampai 2 jam menjelang tidur. Seperti itu. Tujuannya adalah ketika kita bangun tidur, kita butuh cairan untuk meregulasi dan meningkatkan fungsi metabolisme. Dan di siang hari agar kamu tidak dehidrasi setelah makan, karena biasanya setelah makan kandungan garam dan gula dalam makanan akan cenderung bikin kamu merasa haus. Dan yang terakhir, sebelum tidur 1 sampai 2 jam untuk detoksifikasi tubuh. Jadi membantu fungsi ginjal untuk membuang sisa-sisa racun dan metabolisme sepanjang hari tersebut. Nah, untuk minuman isotonik dan minuman elektrolit apakah boleh dikonsumsi? Jawabannya boleh. Tapi pastikan minuman ini berfungsi sebagai tambahan, bukan yang utama. Karena tetap kamu harus prioritaskan minimal 8 sampai 10 gelas air mineral atau air putih per harinya. Seperti itu. Hmm, oke baik. Nah, seperti itu ya, sahabat sehat ya. Jadi tetap Yes, harus minum air putih. Tapi mungkin karena itu beberapa orang nggak suka minum air putih dok, karena katanya air putih antara nggak ada rasanya atau pahit. Nah, sebenarnya betul. kalau air putih, kalau misalkan orang yang ngomong kalau air putih itu pahit atau nggak ada rasanya ini dok, gimana caranya supaya dia mau minum air mineral secara rutin seperti yang tadi dokter anjurkan? Ya, jadi kenapa fenomena ini akhir-akhir ini semakin banyak ya? Orang merasa air itu tidak enak, tanda kutip seperti itu, hambar ataupun bahkan ada yang bilang pahit. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan konsumsi makanan kita sehari-hari, tingkat garam dan gulanya, apalagi jika kita beli makanan di luar itu cukup tinggi. Hasilnya ini akan menyebabkan reseptor-reseptor atau penangkap rasa pada lidah kita tuh jadi berkurang. Artinya dia akan lebih mudah mendeteksi rasa manis dan gurih dibandingkan rasa yang keluar dari air putih atau sebenarnya rasanya netral, hambar, tanda kutip seperti itu. Gimana hacksnya agar kita bisa minum lebih sering dan lebih banyak? Yang pertama, teman-teman bisa terapkan selalu konsumsi air dulu sebelum makan. Dengan kita konsumsi air mineral minimal setengah gelas sampai 1 gelas sebelum makan, itu ada dua fungsinya. Yang pertama, lapisan lidah kita tidak akan terlalu mudah terangsang dengan rasa manis dan gurih. Otomatis kamu makannya tidak terlalu banyak. Jadi tidak akan menyebabkan gangguan pada permukaan lidah dan mulut. Seperti itu. Yang kedua, pastikan juga setelah aktivitas tambahan, contohnya seperti olahraga, lembur, kamu untuk konsumsi air mineral lagi. Itu minimal untuk memenuhi kebutuhan harian kita. Mungkin hacks dan tipsnya seperti itu. Hmm, oke baik. Nah kemudian dok ada juga yang beralasan kalau misalkan kan musim hujan nih nggak baik keluar di Hmm, dalam ruangan. Tapi kenapa harus tetap minum air mineral minimal 8 gelas per hari atau 2 liter ya dok ya? ya, Nah, itu kan soalnya kan kalau dingin itu kan hmm, mengundang orang untuk lebih sering buang air kecil, apalagi kalau betul ruangan AC, sekali. apalagi ruangan apa udaranya dingin. Ditambah lagi dengan air putih yang banyak, makin-makin pengen Ya, buang air kecil sehingga mengganggu aktivitas seperti belajar, bekerja, kemudian yang betul. berkendara juga jadi lebih sering mau ke toilet dan juga yang tidur nih jadi lebih suka kebangun. Nah, ini Ya, gimana, Dok? Kalau kayak gini? betul. Jadi kondisi ketika kita sedang kerja di kantor, sedang belajar, ataupun menjelang tidur dengan suhu yang lebih rendah, apalagi di ruangan ber-AC, akan memaksa tubuh kita untuk ke toilet lebih sering, buang air kecil lebih sering. Itu normal. Karena itu memang refleks dari tubuh kita. Nah, gimana caranya kita memastikan asupan cairannya tetap tercukupi? Kita bisa konsumsi lebih banyak porsi cairan ketika kita beraktivitas di luar ruangan atau yang memerlukan fokus lebih banyak. Jadi ketika tubuh kita masih dalam kondisi rileks atau sedang menurunkan fungsinya, contohnya menjelang tidur atau saat bangun pertama kali di pagi hari, itu kita bisa minum air yang secukupnya aja. Tapi kita bisa tambahkan porsi yang lebih banyak ketika kita beraktivitas atau sedang membutuhkan tenaga yang banyak, contohnya di siang hari sampai ke sore hari. Nah, jadi itu adalah salah satu hacks atau tips tetap memenuhi kebutuhan cairan per hari, hanya kita
akali saja tanda kutip kapan kita minumnya dan juga berapa banyak yang kita konsumsi. Tapi tetap harus konsumsi minimal 8 sampai 10 gelas per hari karena tadi ketika musim hujan suhu tubuh lebih rendah, udara juga otomatis lebih kering, maka kita butuh cairan yang lebih tetap tercukupi seperti itu. Hmm, oke baik. Nah, dok, satu lagi nih dok. Kan ada juga nih yang eh, mengatakan, saya juga pernah dengar penjelasannya di Talkshow Radio Kesehatan bahwa Ya, hati-hati terhadap keracunan air putih. Maksudnya dia minum air putih melebihi batas atau kadar tubuh yang dibutuhkan iya oleh betul. tubuhnya. Itu maksudnya gimana dok? Keracunan air putih. Jadi kalau misalkan kita minum air mineral lebih dari 2 liter gitu atau lebih dari Ya, 8 gelas, itu kita bisa keracunan air putih gitu dok. betul. Jadi mungkin istilahnya kalau di dalam istilah medis itu adalah water intoxication. Kalau bahasa Indonesianya keracunan air putih. Betul. Tapi untuk mencapai kadar keracunan air putih itu bisa tercapai kalau terjadi dalam satu dari dua cara. Yang pertama, kita konsumsi air putih secepat-cepatnya dalam jumlah yang sangat besar. Contohnya misalnya, kita minum langsung 1,5 liter dalam 15 menit. Nah, jika langsung kita konsumsi sebanyak itu, apalagi diulang berkali-kali, kadar air di dalam tubuh kita akan meningkat dan tadi elektrolit itu bisa terganggu. Nah, ketika elektrolit terganggu dan tanda kutip cairan terlalu banyak dan darah terlalu encer, itu bisa menyebabkan keracunan air yang juga bahaya bagi tubuh. Atau cara yang kedua adalah kita konsumsi cairan yang sangat banyak di dalam satu time frame atau waktu yang sangat pendek. Sebenarnya mirip seperti tadi, cuman misalnya nih menjelang tidur misalnya kita mau minum lebih banyak atau misalnya lebih jumlahnya lebih dibandingkan porsi harian kita. Nah, itu juga kadang-kadang juga bisa menyebabkan water intoxication atau keracunan air. Tapi saya pertegas, untuk mencapai water intoxication itu sebenarnya kalau dalam kondisi sehari-hari sangat sulit. Karena itu untuk mencapai kadar tersebut mungkin kita harus minum 2 sampai 2,5 liter dalam waktu 1 sampai 2 jam yang akan sangat sulit untuk orang-orang lakukan seperti itu. Jadi jangan takut, yang penting konsumsilah dalam batas wajar dan dalam frekuensi yang cukup sering tapi dibagi seperti itu. Hmm. Oke, baik. Nah, ini ada beberapa pertanyaan nih, Dok, dari sobat sehat semuanya. Saya mulai dulu Boleh. dari pertanyaan Mama Yes. Gino. Ini menarik nih, Dok, ya. Tadi kan saya nanya mengenai mengganti air mineral dengan air elektrolit atau isotonik. Nah, kalau dari Mama Gino ini, kalau misalkan asupan cairan per hari, apakah termasuk buah, kuah sayur, kuah bakso, dan lain-lain? Betul. Jadi kalau kita akumulasi total asupan dari cairan, makanan, suplemen ataupun minuman tambahan lainnya, seorang pria dewasa dengan berat badan 60 sampai 70 kilogram atau wanita dewasa berat badan 50 sampai 60 kilogram itu bisa mengkonsumsi up to 4 liter per harinya. Kalau kita tambahkan dari porsi makanan, minuman, suplemen, dan minuman tambahan lainnya. Tapi kalau kita hanya bicara tadi air saja, air putih atau air mineral, porsinya yang paling banyak, yaitu 2 sampai 2,5 liter per hari. Bahkan bisa kamu tambahkan kalau kamu beraktivitas seperti olahraga. Jadi setiap kali kamu olahraga 30 menit, kamu bisa tambahkan kurang lebih sekitar 1 gelas, 200 cc air. Seperti itu. Nah, apakah boleh dikonsumsi minuman-minuman tersebut atau kuah, bakso dan lain sebagainya? Boleh. Tapi tetap kebutuhan air per harinya 2 sampai 2,5 liter. Selebih dari itu kita bisa anggap sebagai bonus. Gitu. Karena kapasitas kita bisa menampung up to 4 liter per hari. Seperti itu. Hmm, oke baik. Kemudian ada pertanyaan dari EFHMZki. Dok, Ya, izin bertanya kembali, apakah air kemasan bisa dipastikan lebih baik untuk dikonsumsi daripada air yang kita masak sendiri di rumah? Nah, ini juga agak ini ya banyak pertanyaan mengenai hal ini, Dok ya. ya, Apakah air kemasan itu tuh lebih baik daripada air yang dikonsumsi sama kita sendiri, misalnya kita merebus air gitu kan, atau misalkan kita dari satu merek ke merek lainnya gitu dok, ya. itu ada perbedaan yang signifikan nggak sih dok? Baik. Jadi memang setiap air kemasan itu teknologi dan pemrosesannya cenderung berbeda-beda. Tapi secara garis besar tergantung dari aktivitas dan keperluan masing-masing. Contoh, misalkan orang pekerja kantor tidak mungkin konsumsi air yang dimasak di rumah misalnya, kurang praktis. Dan sebaliknya juga, misalnya ketika kita butuh sumber air untuk masak, maka kita butuh lebih banyak yang air hasil rebusan atau air masakan. Kembali lagi, di luar dari mereknya, semua air kemasan itu sebenarnya bisa kita pastikan merupakan air mineral dan atau air distilasi seperti itu. Artinya, ketika kita konsumsi efeknya tetap sama ke tubuh kita untuk memenuhi kebutuhan cairan.
Nah, tergantung dari brandnya masing-masing, kadang ada yang mengandung partikel tambahan, ada yang mengandung varian perbedaan rasa, itu sebenarnya sebagai tambahan saja. Tapi secara benefit kesehatannya, selama kita bisa konsumsi air mineral apapun, mau itu kemasan, sumber lainnya, asal dipastikan bersih, itu tidak ada masalah. Dan justru disarankan untuk memenuhi kebutuhan cairan harian kita. Seperti itu. Oke, baik. Kemudian pertanyaan dari Veranita 233. Ya, Dok, dehidrasi apakah bisa mempengaruhi tekstur pada kulit? yes, ini pertanyaan bagus dan jawabannya adalah yes, betul banget. Ketika tubuh kita terus-menerus dehidrasi, kulit juga akan lebih sulit sehat. Artinya kulitnya lebih mudah terlihat kusam, tanda-tanda penuaan dini juga lebih gampang terlihat. Untuk teman-teman yang punya masalah jerawat ataupun bekas jerawat, ini juga akan lebih sulit sembuh. Kenapa? Karena sebagian besar kulit kita itu isinya adalah ada kolagen, lemak, dan air. Artinya ketika kita kurang konsumsi cairan, kita dehidrasi, kulit juga akan lebih sulit sehat. Seperti itu jawabannya. Hmm. Oke, baik. Berarti memang minum air putih ini termasuk menjadi salah satu bagian dari perawatan kulit ya, Dok ya? Yes, betul banget. Hmm, oke baik. Nah, dok, saya agak penasaran juga nih dok. Kalau Ya, misalkan eh, minum air mineral nih dok, tapi maksudnya kayak eh, dia ukuran dia nggak tahu nih berapa banyak dia udah minum ya, kira-kira oh berapa iya, oke. banyak minum ya, gitu. Itu kita tahunya dari mana dok? Kalau misalkan kita nggak ada botol yang 2 literan nih, ya ngakalnya Ya, nih gimana supaya kita tahu bahwa kita udah mencukupi kebutuhan cairan tubuh kita. oke. Jadi salah satu cara menilai apakah tubuh kita sudah cukup terhidrasi, artinya kebutuhan cairannya sudah tercukupi, paling mudah adalah dari warna urin tadi. Hmm. Jadi misalnya teman-teman buang air kecil 2 kali berturut-turut, warnanya sama, artinya bening ke arah kuning, itu udah cukup. Artinya fungsi ginjal kita sudah menandakan untuk pengolahan air dan juga pengolahan cairan di tubuh kita sudah cukup optimal seperti itu. Tidak perlu lagi ada tambahan, tidak perlu lagi misalnya berlebihan seperti itu. Kemudian tanda yang kedua adalah teman-teman bisa beraktivitas secara optimal. Gak gampang pusing, gak gampang nyeri kepala, aktivitas dan energi juga terasa cukup baik. Itu artinya sudah cukup terasa tubuh itu terhidrasi. Mungkin yang paling mudah seperti itu. Kalau kita tidak bisa mengukur konsumsi air harian kita, seperti itu sih kan. Oke, baik. Nah, kemudian ini juga dok, masalah pH. Katanya kalau Ya, minum air mineral yang pH-nya 8 ke atas itu baik untuk tubuh ya dok ya. Nah, ya. kalau misalkan kayak gitu, apakah benar kayak begitu dok? Dan sebenarnya standarnya kita tuh minum air mineral tuh di pH berapa yang baik untuk tubuh? Oke, ini pertanyaan bagus dan cukup banyak ditanyakan juga oleh teman-teman semua. Apa bedanya sumber air mungkin dan juga hubungannya dengan pH-nya? Tubuh kita pH-nya secara garis besar itu netral, artinya pH-nya 7. Dan air kemasan yang teman-teman temukan, mungkin 85% yang ada di pasaran itu semua pH-nya di sekitar 7 sampai 7,5. Ketika kita masuk ke pH yang lebih tinggi, benefitnya apa? pH 8 atau 9 itu biasanya bisa membantu dan juga diduga membantu beberapa kondisi medis. Contohnya misalnya teman-teman yang punya resiko terkena batu ginjal, teman-teman yang sering kena infeksi saluran kemih, itu punya benefit. Kenapa? Karena pH yang lebih tinggi, dia lebih basah, mencegah terjadinya infeksi maupun pengendapan seperti batu. Tapi secara garis besar, tubuh kita itu pH-nya netral, dan asal kita konsumsi di sekitar pH 7 itu aman dan tidak ada masalah. Mungkin itu sih perbedaan antara pH air yang kita konsumsi. Seperti itu. Hmm. Oke, baik. Berarti jelas ya, sobat sehat ya, pH kita itu normal, ya, 7 Betul. netral gitu. Tapi Yes. kalau misalkan kita mengonsumsi air dengan pH yang lebih tinggi itu, ya itu lebih baik ya dok sebenarnya dok ya untuk kesehatan kita ya dok ya. Ya, betul sekali. Oke, baik. Nah, sobat sehat dan juga dokter Kevin, kita sudah memasuki penghujung dari talk show siaran sehat kita. Dan sebelum kita tutup talk show kita pada sore hari ini, boleh untuk dokter Kevin memberikan pesan-pesan sehat kepada sobat sehat semua yang mendengarkan, silakan dok. Yes, thank you semua atas kesempatannya. Saya akhirnya percaya kalau teman-teman semua tetap terhidrasi dan juga menggunakan saran-saran dan ilmu yang kita bagikan hari ini. Saya yakin teman-teman pasti tetap sehat dan tentunya tidak dehidrasi selama musim hujan dan menuju akhir tahun ini. Saya doakan yang terbaik, sehat selalu untuk kita semua. Baik, terima kasih Dokter Kevin atas pesan-pesan sehatnya. Dan sobat sehat, demikianlah untuk talk show siaran sehat kita pada sore hari ini. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Dan untuk Dokter Kevin, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan kesediaannya untuk talk show lagi bersama kami di program siaran sehat. Semoga sehat selalu Dokter Kevin dan selamat menjalankan aktivitasnya kembali ya dok.
Baik, terima kasih. Selamat sore semuanya. Baik, Sobat Sehat. Dan terima kasih yang sudah mendengarkan melalui streaming aplikasi Radio Kesehatan maupun di radiokesehatan.kemkes.go.id. Terima kasih juga sudah menyaksikan secara langsung melalui live Instagram Kementerian Kesehatan Kemenkes_RI. Dan juga terima kasih yang sudah menonton siaran ulangnya di YouTube Kementerian Kesehatan. Saya Dora Mantio pamit undur diri dan saya ucapkan salam sehat.